Selamat pagi anak-anak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, oke. Terima kasih Bapak ucapkan pada hari ini bergabung kembali pada pembelajaran daring TIK. Jadi izinkan Bapak memberikan salam penganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai, izinkan Bapak untuk mengabsen dulu ya, mengecek kehadirannya. Ini sudah Bapak kirim lewat Google Classroom ya. Pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Untuk itu saya tunjuk yang memimpin doa itu adalah Wibi. Saya masing-masing berdoa dimulai. Saya. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikanlah lagu Indonesia Raya, tujuannya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Ya, silakan bernyanyi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kesempatan kali ini anak-anak sudah menggunakan pakaian yang lengkap ya, sesuai dengan identitas sekolahnya. Kemudian bersikap sudah Bapak lihat sudah sangat bagus sekali sesuai dengan peraturan daring. Apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ya. Iya Pak, sistem komputer. Ya, minggu lalu kita sudah belajar sistem komputer ya. Berarti Anggi masih ingat ya. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer, Anggi? Tolong dijelaskan sedikit. Sistem komputer yaitu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dengan melakukan tugas menerima input, Ya. memproses input, menyediakan output dalam bentuk informasi. Apa yang disampaikan Anggi, bahwa kita sebelumnya sudah belajar mengenai sistem komputer. Dan tolong diingat, sistem komputer itu ada 3. Pertama, ada hardware, kemudian ada software, dan ada brainware ya. Pembelajaran hari ini sangat penting. Kenapa? Hardware adalah bagian perangkat keras atau hardware itu adalah bagian yang paling penting dari komputer. Jadi setidaknya sebelum menggunakan komputer ya Anda harus mengenal apa itu CPU, monitor, mouse, dan sebagainya ya. Semua ada kaitannya nanti. Jadi apakah Microsoft Windows masuk ke hardware ya? Coba Anggi. Windows masuk ke? Microsoft Windows itu dia masuk ke software, yaitu software sistem operasi Pak. Oh iya ya. Terima kasih Nggi. Mulai pembelajaran, izinkan Bapak untuk menyampaikan apa sih yang kita pelajari pada hari ini. Dasar ada 2. Untuk pengetahuan ada menyajikan laporan hasil pengamatan tentang jenis dan fungsi perangkat TIK. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak kegiatannya seperti berikut. Pertama, anak-anak akan menonton video dari rumah belajar. Silakan disaksikan dengan baik. Kedua, video dari saya juga mengenai perangkat TIK. Anak selanjutnya menjawab kuis di Google Classroom. Ini kelinci, ini pistol ya, menembak ya. Balik lagi, kelompok itu sudah dibentuk sebelumnya dengan jumlah 4-5 orang. Modul dan LKPD berupa doc juga sudah Bapak share. Silakan nanti pembelajaran berikutnya kita mulai dengan menayangkan sebuah video. Silakan disimak dulu videonya. Adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, speaker, dan lain-lain. Akan digunakan untuk memasukkan data yang akan diolah oleh Berfungsi untuk melakukan proses data. Perangkat ini berfungsi sebagai unit pemroses pusat. Di sini sudah menyediakan satu set komputer yang terdiri dari CPU, kemudian ada monitor, kemudian ada keyboard, dan satu lagi ada mouse. Kita lanjut, di sini ada monitor termasuk ke dalam perangkat di minimarket ada yang namanya barcode. Jadi kalau anak-anak mau berbelanja produk itu tinggal
Belajar dan video dari saya bahwasannya ada 4 jenis perangkat, yaitu perangkat input, output, kemudian ada proses dan perangkat penyimpanan ya. Dengan menayangkan video pengamatan, silakan anak-anak lihat, kemudian amati, kemudian didiskusikan dengan temannya ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan diamati, kemudian sambil berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Perangkat 1 sampai 10. Ya, ini yang terakhir. Nah, ini kira-kira apa ya, begitu? Kira-kira ini apa? Berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Kelompok 1 bagaimana? Apakah ada permasalahan? Tidak, Pak. Ya. Lancar ya, nggih ya? Lancar, Pak. Ya. Ada permasalahan, Mahadewi? Tidak, oke, terima kasih. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan diwakili. Ya, Pak. Ya, silakan Anggi mewakili. Jadi di perangkat yang pertama itu ada prosesor, Ya. yaitu masuk ke dalam perangkat proses. Jadi kegunaannya sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari 1 tombol. Yang keenam yaitu flash disk masuk ke storage. Fungsinya Udah benar, kemudian fungsinya juga sudah benar. Tinggal dilengkapi lagi fungsinya ya. Misalnya prosesor di sini digunakan untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Ya, bisa dijelaskan lagi, misalnya dapat menerima data, kemudian menerima memproses data menjadi informasi. Bisa juga ditambahkan ya. Ada yang bertanya dulu? Saya, Pak. Ya, silakan Surya. Saya ingin bertanya tentang prosesor. Ya. Pada prosesor terdapat kontrol unit. Apa fungsi dari kontrol unit tersebut? Sudah masuk ke tingkat lanjutan ya. Tidak hanya mengenal perangkat, tapi di perangkat itu apa sih bagian-bagiannya gitu lagi ya. Misalnya Bapak jelaskan sedikit, kalau kontrol unit itu di dalam prosesor dia berfungsi mengendalikan alat-alat input dan alat output yang ada di dalam komputer ya. Nah, itu kan sudah dipelajari tadi. Kemudian yang kedua, mengambil instruksi dari RAM. RAM itu random access memory. Kelompok 1 dapat 96, kelompok 2 92, kelompok 3 94, kemudian kelompok 4 92, kelompok 5 90. Jadi ini berdasarkan LKPD kan dibuka Google Classroom, kemudian dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Usahakan konsentrasi. Saya berikan waktu sesuai yang saya sampaikan kemarin ya. Silakan menjawab Google Classroom. Ya, lumayan hasilnya ya. Kita masuk. Terima kasih sudah menjawab kuis di Google Classroom. Bagi anak-anak yang nilainya di bawah 70, nanti Bapak akan mengadakan revisi. Diskusi, semua kelompok sudah bagus. Kelompok 1 itu sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok Bapak akhiri. Adakah yang mau memberikan refleksi pada pagi hari ini? Ya, silakan Wibi. Refleksi terkait apa sih yang dipelajari hari ini, kemudian apa sih yang paling disukai? Keyboard, mouse, dan lain-lain. Ya. Perangkat keras output, contohnya plotter, printer. Menurut saya printer dan plotter itu berbeda. Apakah benar printer dan plotter itu berbeda? Yang mau memberikan analisis terkait kelebihan dan kekurangan pada kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dulu. Belajar dari teman, Ya. ungkapkan ide atau gagasan. Anak ditugaskan untuk membuat sebuah video tentang perangkat TIK. Jadi anak-anak menemukan sebuah perangkat, anak-anak menunjukkan, kemudian ini fungsinya apa, kemudian kategorinya apa. Itu minim. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri dengan Parame Santi. Silakan. Om Santi Santi.